Hai hai hello, apa kabar? Aku kali ini tuh aku bisa dibilang mau kasih semacam rekomendasi, tapi ini tuh bukan rekomendasi novel. Soalnya beberapa waktu yang lalu tuh aku sempet searching gitu soal novel, dan waktu aku masuk ke web itu ada tulisannya novel ini diangkat dari webtoon populer. Terus aku mikir, bukannya novelnya lebih dulu ya, kok ada webtoonnya? Jadi kali ini aku tuh mau membahas novel yang dijadiin webtoon dan aku rekomendasiin ke kalian. Kenapa? Karena kadang kita itu pasti kayak malas baca novelnya, tapi baca webtoonnya aja tuh udah cukup. Kenapa? Karena di webtoonnya itu juga udah mirip kayak novelnya lah ya, 11-12. Menurutku buat kalian yang malas baca novel bisa aja baca versi webtoonnya. Oke, rekomendasi yang pertama adalah novel-novel Korea yang di webtoonin dan juga ada dramanya biasanya. Novel yang pertama adalah Wesker Tarikim. Kalau udah nonton dramanya, ini juga ada webtoonnya tentu saja. Di novelnya sendiri itu bercerita tentang seorang perempuan sekretaris bernama Kim Miso yang tiba-tiba mengundurkan diri dari perusahaannya Lee Yong Jun, dan Lee Yong Jun ini nggak terima, menganggap bahwa Kim Miso ini punya perasaan pada Yong Jun. Pada akhirnya Kim Yong Jun ini memberikan perhatian pada Miso. Menarik ya. Kalau webtoonnya sendiri kalian itu bisa cek di Kakao Page. Jadi webtoonnya Wesker Tarikim ini yang versi bahasa Indonesianya aja ada di Kakao Page. Jadi kalau kalian mau tahu, dia ada di Kakao Page, search aja Wesker Tarikim dan langsung akan ada tampilannya. Akan langsung ketemu maksudku. Ini aku sambil buka ya. Novel yang kedua adalah So I Married the Anti-Fan. Ini udah ada filmnya yang menerin Chanyeol EXO. Jadi di novel ini tuh bercerita tentang seorang wartawan yang secara tidak sengaja mengetahui bahwa ada idol yang bertengkar dengan artisnya. Karena dia wartawan dan selalu membawa kamera kemana-mana, akhirnya dia kayak merekam gitu, sampai akhirnya dia itu kehilangan pekerjaannya karena skandal ini. Dan ya pada akhirnya dia terjebak harus tinggal bersama si artis itu. Untuk webtoonnya sendiri kalian itu bisa baca di Line Webtoon. Udah sampai berapa puluh episode kalau nggak salah ya. Rekomendasi novel yang ketiga adalah novel-novel Indonesia yang dijadiin webtoon. Aku di sini ngelis ada dua novel. Yang pertama adalah Serendipity-nya Kak Eriska Febriani yang juga difilmin tahun kemarin. Dan novel ini tuh bercerita tentang seorang perempuan bernama Rani yang pada suatu hari dipergoki oleh pacarnya tengah di hotel bersama om-om. Dan disitulah pemikiran negatif si cowoknya itu berkembang dan akhirnya dia diputusin tanpa tahu alasannya kenapa gitu kan. Aku udah baca novelnya dan aku sekarang lagi baca webtoonnya. Kalau webtoonnya kalian bisa baca di Line Webtoon. Nah, kalau yang kedua adalah Momiji karya Ko Onizuka. Aku sendiri belum baca novelnya karena beberapa hal, tapi aku langsung baca ke webtoonnya yaitu di Chiayo Comics. Jadi di webtoonnya itu yang aku tangkep, itu bercerita tentang seorang pria bernama Patriot Bela Negara yang dibully karena namanya. Dia itu jadi wibu, suka banget sama Jepang, sampai akhirnya dia itu ikut exchange student gitulah ke Jepang dan ketemu cewek yang namanya Momiji. Menarik kan ya? Nah, selanjutnya adalah novel-novel berbahasa Inggris yang juga di webtoonin. Ini adalah alasan aku kenapa buat konten ini. Jadi novel-novel ini tuh kalian bisa baca di Line Webtoon. Kalian buka aja Line Webtoon, terus ganti settingnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, terus search aja novel yang kalian cari. Nah, di sini udah ada beberapa novel yang udah aku subscribe, tapi juga ada webtoonnya gitu. Nah, novel pertama yang mau aku rekomendasiin yang juga ada webtoonnya adalah The World and the Dawn-nya Rini Hadid. Novel itu bercerita tentang seorang perempuan yang menikah dengan seorang raja, dan dia itu kalau setiap fajar itu pasti si perempuannya ini bakalan dibunuh, tapi dia itu bertahan dengan cara menceritakan kisah-kisah fairy tale gitu ke si rajanya ini. Sangat menarik kan? Aku sendiri literally kayak lupa siapa nama karakternya karena namanya itu nama-nama Arab dan agak-agak susah menurutku. Jadi mohon maaf.
Aku sendiri baru baca novel ini tuh sekitar dapet 30-an episode, karena di webtoon sendiri si novel ini tuh juga baru sampai 30-an episode. Aku juga ada novelnya, tapi aku belum baca, so aku udah baca webtoonnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah The Fever King. Ini aku belum baca novelnya, karena novelnya tuh nggak ada terjemahan di Indonesia, dan aku juga belum nemuin novelnya di mana. Dan aku udah baca webtoonnya, dapat beberapa episode. Ini tuh bercerita tentang magic. Kalau magic kayak Harry Potter gitu, tapi di sini tuh magic bukan sebagai kekuatan, tapi sebuah virus yang menginfeksi manusia, dan manusia itu yang terinfeksi bisa mati. Tapi di webtoon ini tuh menariknya, ada seorang cowok bernama Naomi Alvaro. Dia itu selamat dari si wabah ini, dan akhirnya dia itu masuk sekolahan magic gitu untuk mengendalikan kekuatannya. Menarik kan ya? Aku sendiri kayak mengikuti webtoon ini, nungguin update karena baru beberapa episode aja. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi webtoon yang aku belum baca novelnya, dan aku juga baca webtoonnya ini tuh belum begitu banyak episode karena webtoonnya itu sedikit mengganggu di aku karena banyak banget warna merah. Judulnya Not Even Bones. Ini tuh bercerita tentang seorang perempuan, aku lupa nama karakternya, ya ampun. Pokoknya ceritanya tentang seorang perempuan yang rumahnya itu dijadiin tempat perdagangan manusia, tapi di situ manusianya itu udah dirasukin kayak roh-roh atau monster-monster gitu. Cukup menarik menurutku, cuma aku terganggu dengan warna-warna merah yang ada di ceritanya. Oke, yang terakhir, aku nggak tahu kenapa aku tuh rekomendasiin ini. Bahkan aku aja tuh nggak baca novelnya, dan webtoonnya aja tuh baru aku subscribe dan belum aku baca. Jadi ini tuh judulnya The Weight of Earth Sky. Ini di line webtoon juga. Aku belum baca sama sekali, soalnya genrenya tuh historical dan kayaknya berat gitu. Dan ini novelnya dari Malaysia. Aku nggak tahu kenapa rekomendasiin ini, karena aku terlalu excited aja karena dia itu novel yang dijadiin webtoon gitu, sama kayak novel-novel yang lain. Dan aku pengen sih di webtoon yang terakhir ini aku tuh baca bareng sama kalian. Ya itu tadi teman-teman rekomendasinya. Kalian suka rekomendasi yang mana? Silahkan dibaca aja di webtoon. Aku tahu nggak semua dari kalian itu suka novel. Ada yang suka webtoon, ada yang suka komik. Jadi aku kasih rekomendasi ini buat kalian. See you next video, bye-bye.